Baik, saya langsung saya Pikirin ya Kak. Mohon maaf, ini apakah akunnya freeze, tapi suara Bu Nura menghilang? Enggak, tapi cuma gambarnya enggak ada. Maksudnya layarnya nggak kelihatan kah atau gimana? Udah kelihatan kok Kak. Layarnya kelihatan. Ya lagi off cam ya? Iya. Oke, yuk. Iya, aku lagi off cam karena kalau Oke, aku aman. ini agak Layarnya agak kelihatan. berat nih kayaknya. Bu Grace, Udah layarnya udah kelihatan, ya? tinggal di ini Oke. aja di. Oke. Dimulai ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu, selamat sore gitu ya. Kami sore. dari grup 7 akan sharing tentang mindfulness terapi gitu ya. Dari kelompok 7 ini ada saya, ada Kak Novi, ada Pak Nuga, dan Pak Yuhendri. Kelihatannya kami akan bergantian gitu untuk sharing terkait dengan mindfulness terapi. Nanti setelah kami selesai mempresentasikan, nanti teman-teman silakan untuk dapat menyampaikan pertanyaan atau kita lanjutkan dalam bentuk diskusi. Oke, baik, kami mulai ya. Oke, mungkin saya akan bantu mindfulness therapy pasti sebenarnya gitu ya. Memang ini adalah bentuknya banyak itu meditasi gitu ya. Untuk melatih seseorang, terutama fokus terhadap keadaan sekitarnya, dan terutama untuk dapat mengontrol emosi, menerima emosi secara terbuka gitu ya. Manfaatnya mindfulness ini banyak gitu ya, nggak hanya juga untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk kesehatan mental. Nah, mungkin di sini akan sedikit dijelaskan gitu ya tentang yang disebut sebagai MBSR dan MBCT gitu ya. Jadi yang disebut sebagai MBSR itu tuh sebenarnya adalah mindful stress reduction. Awalnya ini memang berakar dari praktek meditasi pengajut aliran Buddha ya, kemudian dikembangkan dalam untuk metode terapi dalam praktek psikiatri dan psikologi. Nah, awalnya itu mindfulness itu diperkenalkan di tahun 80-an gitu oleh John Kabat-Zinn. Dan tujuannya itu awalnya itu untuk terutama penderita nyeri kronis gitu ya. Nah, dalam prosesnya, perjalanannya, yang mindfulness based stress reduction (MBSR) itu dikembangkan menjadi mindfulness based cognitive therapy atau MBCT gitu ya oleh John Tisdale, Zindel Segal, dan Mark Williams. Jadi sebenarnya secara umum itu MBCT itu memadukan mindfulness konsep konservatif gitu ya dengan terapi kognitif atau CBT. Nah, ini mungkin penjelasan lebih detail sedikit gitu ya tentang MBSR itu seperti apa gitu ya. MBSR itu terapinya itu tujuannya untuk mengurangi stres dan disertai dengan komponen meditasi, mindfulness, dan yoga. Dalam proses MBSR, klien akan dibantu untuk mengubah pola pikir, gitu ya, mengurangi tekanan yang menyebabkan stres. Dan menurut sebuah studi di tahun 2011 oleh Niazi, MBRT ini terutama dapat digunakan untuk coping itu artinya dealing gitu ya dengan penyakit-penyakit kronis yang terutama itu terkait dengan kecemasan, misalnya kayak kanker gitu ya, diabetes atau imun gitu yang sebenarnya para kliennya itu cukup rentan dengan kecemasan atau stres gitu ya. Nah, kemudian MBCT itu seperti apa? MBCT itu pengembangan dari MBSR tapi plus dengan kognitif terapi gitu ya. Jadi fokusnya adalah beradaptasi pada pikiran yang pada diri sendiri, salah satunya meditasi. Namun dalam hal ini memang MBCT diyakini sebagai metode yang populer untuk mencegah orang yang mengalami depresi. Karena dalam MBCT, individu akan diajak untuk melepaskan diri dari pola pikir negatif yang menghantui.
Nah, ini mungkin sekedar gambaran dalam proses MBSR itu secara umum para klien akan dibantu untuk satu meditasi mindfulness, yang kedua dikombinasi dengan gerakan yoga. Jadi prosesnya begitu MBSR. Nah, dalam MBCT itu ada terapi tambahan, terapi kognitif gitu. Dari yang kami pelajari, MBSR ini programnya itu kurang lebih sekitar 8 minggu, dan dalam 8 minggu itu setiap minggunya kurang lebih sekitar 2,5 jam gitu ya, meditasi mindfulness dan yoga. Kemudian juga ada istilahnya homework gitu yang harus dilakukan oleh masing-masing individu di luar program sesi weekly-nya mereka, itu kurang lebih 45 menit yang harus dilakukan sendiri gitu ya. Nah, kemudian perubahan ini akan seiring waktu gitu, karena terutama mindfulness based stress reduction ini itu terutama untuk dealing dengan penyakit-penyakit kronis. Nah, kemudian MBCT sendiri gimana? MBCT ini adalah gerakan yoga, gerakan meditasi mindfulness plus yoga, tapi memang dengan terapi kognitif. Dalam prosesnya, menurut penelitian itu bisa mengurangi kecemasan atau depresi gitu ya. Nah, barangkali demikian, silahkan untuk dapat dibantu oleh Mbak Novi, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Grace. Terapi lain yang berbasis mindfulness itu ada DBT, ya Dialectical Behavior Therapy, di mana dari terapi ini berbasis CBT, khususnya diadaptasi untuk individu yang sulit mengolah emosi secara sehat oleh Marsha Linnea tahun 1970-an. Terapi ini membantu individu menerima kenyataan hidup dan apa yang sudah mereka lakukan untuk membantu mengubah perilaku yang maladaptif. Terapi ini dipopulerkan dengan aplikasi pada penderita borderline personal disorder atau BPD yang berkaitan dengan mindfulness, ditunjukkan dari praktek dalam terapi ini yang mendorong individu untuk mengamati, mendeskripsikan, dan berpartisipasi dalam momen di mana serta mengontrol emosinya. Acceptance and Commitment Therapy atau sering disebut ACT. Tujuannya ACT untuk memaksimalkan potensi individu untuk kehidupan yang bermakna. Ketika menjalani ACT, diharapkan adanya psikologis untuk menangani pikiran dan emosi yang sulit serta memperjelas value yang dianutnya. Fungsinya supaya individu tersebut termotivasi mengambil tindakan yang produktif ketimbang terjebak dalam perilaku maladaptif. Next. Lanjut. Manfaat mindfulness. Satu, untuk mengurangi stres. Dengan adanya mindfulness, mengurangi tingkat stres dalam mengajarkan individu untuk hidup dalam momen sekarang dan mengatasi pikiran-pikiran yang stres. Terus mengatasi kecemasan dengan adanya terapi mindful ini terbukti efektif dalam mengurangi gejala kecemasan dan membantu individu mengelola rasa cemas dan ketakutan. Meningkatkan kesejahteraan emosi dengan meningkatkan kesejahteraan diri dan penerimaan terhadap pengalaman emosi. Terapi mindfulness dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan emosi dan kebahagiaan. Terus meningkatkan fokus dan konsentrasi.
Latihan mindfulness dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi dengan mengajarkan individu untuk memusat perhatian pada satu hal pada saat lanjut meningkatkan kualitas tidur. Individu yang menderita insomnia atau memiliki kesulitan tidur telah melaporkan peningkatan dari kualitas tidur selama mengikuti terapi mindfulness. Terakhir, meningkatkan hubungan sosial dengan meningkatkan kesadaran diri dan empati. Terapi mindfulness dapat membantu meningkatkan hubungan sosial dan kemampuan terhadap orang lain. Ya, manfaat mindfulness itu selanjutnya mengatasi depresi. Terapi mindfulness terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi terutama pada individu yang mengalami depresi berulang. Terus mengatasi kecanduan terapi ya mau Kak dilanjut. Novi mau dibantu. Oke, saya coba bantu ya Kak Novi ya. Ya. Oke, baik. Saya coba bantu karena kelihatannya Kak Novi ada yang lagi posesif kelihatannya. Lagi posesif. Baik, Maaf. baik Bu, saya bantu Kak Novi untuk slide ini. Untuk manfaat mindfulness, salah satunya adalah mengatasi depresi. Terapi mindfulness terbukti dalam mengurangi gejala depresi, terutama individu yang mengalami depresi berulang, gitu ya. Hal lain adalah membantu mengatasi kecanduan. Terapi mindfulness dapat digunakan sebagai bagian dari program pemulihan untuk berbagai jenis kecanduan, termasuk di dalamnya itu kecanduan alkohol, narkotik, ataupun perilaku yang beresiko, misalnya melukai diri sendiri. Hal yang lain manfaat dari mindfulness adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan mengajarkan individu untuk hidup lebih sadar dan menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan, dan terapi mindfulness juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dari klien secara keseluruhan. Kemudian mengatasi trauma emosional. Nah, mindfulness dapat membantu individu mengatasi trauma emosional dengan mengajarkan teknik-teknik untuk mengolah pikiran dan perasaan yang terkait dengan pengalaman traumatis. Nah, barangkali untuk slide selanjutnya akan dibantu oleh Pak Nuga. Silakan Pak Nuga. Baik, izin terima kasih Ibu Grace. Mohon izin Ibu Bapak melanjutkan dari kelompok kami. Nah, di samping manfaat dan banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan atau terapi mindfulness atau mindfulness terapi ini, ada beberapa kritikan yang dilontarkan. Jadi menanggapi bahwa kekurangan-kekurangan atau mungkin masukan-masukan atau ada yang tidak sependapat dengan mindfulness terapi ini. Di antaranya adalah yang pertama komodifikasi spiritualitas. Nah, beberapa kritikus menilai bahwa terapi mindfulness ini seringkali mengambil konsep-konsep spiritual dari tradisi-tradisi seperti Buddhisme. Dalam hal ini adalah memisahkan mereka dari konteks spiritualnya dan mengkomodifikasikannya menjadi teknik psikologis. Yang kedua, kesederhanaan terhadap gangguan mental berat. Nah, meskipun mindfulness dapat memberikan manfaat bagi orang dengan stres dan kecemasan ringan, ada keprihatinan yang dilontarkan bahwa terapi ini tidak cukup untuk mengatasi masalah mental yang lebih serius, seperti depresi berat atau gangguan kejiwaan lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terapi mindfulness ini mungkin tidak memiliki efek yang cukup signifikan pada kasus-kasus yang terjadi seperti ini. Lanjut. Selanjutnya, yang ketiga, itu kesulitan dalam praktik. Nah, bagi beberapa individu, terutama mereka dengan latar belakang traumatis atau kecemasan yang parah, berlatih mindfulness ini bisa menjadi pengalaman yang sangat sulit atau bahkan merugikan. Mereka mungkin menemukan sulit untuk menghadapi pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan mereka yang dapat memperburuk kecemasan atau stres. Mungkin kalau dalam hal ini orang-orangnya dengan traumatik yang parah itu tidak mudah untuk melakukan mindfulness terapi ini. Yang
keempat adalah kekhawatiran akan penyederhanaan masalah kompleks. Disebutkan bahwa dalam beberapa kasus pendekatan mindfulness ini mungkin terlalu menyederhanakan masalah kompleks seperti depresi, kecanduan, atau PTSD. Beberapa kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini mungkin tidak mengatasi akar penyebab masalah dengan memperdalam analisis psikologis. Lanjut. Nah, yang kelima adalah komersialisasi terapi. Dalam beberapa tahun terakhir, terapi mindfulness telah menjadi sangat populer, bahkan menjadi industri yang komersial. Hal ini telah menyebabkan kekhawatiran tentang komersialisasi perawatan kesehatan mental, di mana teknik-teknik mindfulness dikemas dan dijual tanpa memperhitungkan kebutuhan individu secara holistik. Yang keenam, kurangnya pengawasan dan sertifikasi. Karena popularitasnya yang meningkat, terapis mindfulness tidak selalu memiliki pengawasan dan sertifikasi yang ketat. Hal ini dapat menyebabkan variasi besar dalam kualitas perawatan yang diberikan oleh praktisi mindfulness. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Kak Grace untuk melanjutkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Nuga. Terkait dengan latihan mindfulness ini, apakah Pak Yul Henry ada, Pak? Mbak, Iya, silakan Pak Yul. tadi sudah kita dengar beberapa teori dan konsepnya terkait mindfulness. Sekarang terkait untuk praktiknya latihan mindfulness, yaitu adalah S adalah stop and take stock, yaitu berhenti dan merasakan yang dialami saat ini. T adalah take a breath, yaitu mengarahkan kesadaran melalui latihan pernapasan. Breathe. O adalah open and observe, yaitu memperluas kesadaran ke lingkungan sekitar. P adalah proses, yaitu melanjutkan dengan tahap tanpa berharap. Lanjut. Selanjutnya, 3 tahapan mindfulness. Awareness level 1, body sensation and movement. Pada level ini akan terjadi body mind and connection seperti yang terjadi pada praktek yoga. Awareness level 2, breathing experience. Pada level ini akan terjadi fisiologi mind connection yang akan memberi pengaruh pada homeostatis. Selanjutnya, awareness level 3, body scanning, yang akan membawa seseorang pada integrative mind, meditative experience. Lanjut. Kesimpulan, penting untuk diingat bahwa meskipun ada kritik, banyak orang telah mengalami manfaat signifikan dari terapi mindfulness. Namun, seperti dengan semua bentuk terapi, pendekatan ini mungkin tidak cocok untuk semua orang. Selanjutnya, penting untuk mencari pendekatan terapeutik yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi individu. Sekian, terima kasih Mbak Grace. Oke, Bapak dan Ibu, demikian gitu ya dari kami, dari kelompok 7 terkait dengan mindfulness terapi gitu ya. Barangkali kalau dari teman-teman ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, kami persilakan. Bapak dan Ibu, mohon maaf, anak saya ini muntah, baju saya kena muntahan semua. Oh iya, Jadi kalau nggak apa-apa. jadi Nggak apa-apa, Bu. saya izin dulu ya, Bu. Nanti kalau misalnya Iya, saya bisa bergabung, saya bergabung kembali. Ya, Oke, Bu, baik, siap, baik. Bu. Silakan. Terima kasih, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Iya, iya. Ya, Bu, sama-sama, Bu. Silakan Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait dengan mindfulness terapi gitu ya, kami akan coba jawab sebisa kami. Oke, mungkin ada pertanyaan ya, yang tentang mindfulness terapi ya, untuk mungkin kelompoknya Bu Grace dan Pak Yul Henry. Suara saya kedengaran?
Jelas Kak Maria? Jelas Sangat nggak? jelas, Dosennya sangat mana? jelas. Silakan. Dosennya mana? Oke. Nah, mindfulness terapi ini berarti ini ya harus dilakukan di kondisi tenang gitu ya. Berarti kalau kan apakah bisa dikasih musik yang sesuai dengan ini? Maksudnya sesuai dengan pribadi si klien gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada ada beberapa rumor tentang mindfulness therapy yang akhir-akhir ini ya lagi viral ya, tapi di luar negeri ya. Di Indonesia sudah masuk. Itu tentang ini ya, yoga ya, terutama yoga. Itu di agama tertentu gitu ya, itu tidak boleh dilakukan gitu karena ternyata setelah ada penyelidikan gitu ya, itu tapi nggak tahu ya akurasinya seperti apa penelitiannya. Itu kalau mungkin untuk yang beragama Hindu atau untuk ini tanpa menyinggung ini ya, maksudnya dari segi religion ya, itu boleh. Tetapi untuk yang beragama lain itu tidak disarankan karena itu adalah gerakan-gerakan pemujaan gitu ya. Nah itu ada statement begitu. Terus yaitu apakah terus yang ketiga apakah mindfulness terapi itu bisa diterapkan di usia berapa gitu ya? Oke, mungkin itu aja ya. Oke, Terima kasih. oke baik. Makasih Kak Maria. Aku nanti boleh coba jawab, nanti teman-teman boleh coba bantu ya. Nah, kalau dari praktek mindfulness yang saya ketahui dan yang juga saya laksanakan, apakah mindfulness bisa digunakan dengan musik tertentu? Mestinya bisa, gitu ya. Karena tujuannya kan adalah untuk mindfulness ini sebenarnya masuk ke kondisi hipnosis sebenarnya gitu ya. Kita kan semua di sini praktisi dan kondisi hipnosis itu bisa gelombang otak bisa turun ketika kita meditasi dengan tenang, di suara yang tenang, ataupun bahkan di lingkungan yang mendukung untuk relaksasi. Misalnya sedang berbaring di di tepi pantai atau di gunung yang tenang, walaupun juga kan selain di gunung ataupun di laut itu pasti ada suara-suara tertentu gitu sebenarnya. Tapi mendorong orang untuk rileks dan tenang. Nah, apakah ada musik-musik tertentu yang bisa dipakai untuk merelaksasi? Bisa. Dan klien mestinya dapat memilih musik-musik yang memang cocok buat mereka. Namun mungkin musik-musik dengan beat yang tinggi itu kemungkinan agak sulit untuk membantu klien turun gelombang otaknya sehingga bisa dalam kondisi trans atau meditatif. Itu untuk pertanyaan pertama. Nah, kalau kemudian pertanyaan kedua itu terkait dengan gerakan yoga ya, Mbak. Betul ya, Mbak ya, Mbak Maria ya? Iya betul. Iya betul. Nah, jadi memang aku kira semua jenis terapi perlu dipelajari dengan take it with grain and salt gitu ya. Jadi karena saya juga melakukan yoga, memang ada gerakan-gerakan yoga, misalnya seperti sun salutation, itu yang memang oleh teman-teman dari latar belakang Hindu maupun Hindu itu memang untuk gerakan salutation kepada Dewa Surya, gitu ya. Nah, jadi memang aku kira banyak terapi itu memang perlu filter gitu ya, take it with a grain and salt. Nah, tapi apabila kita dengan pola pikir bahwa itu diperlukan untuk kegiatan fleksibilitas tubuh, untuk pure olahraga tanpa ada aspek spiritual tertentu, aku kira juga para klien juga bisa menerima manfaat yang sama gitu ya. Sama seperti Pilates gitu ya, menggunakan gerakan-gerakan yoga. Nah, maaf Kak Maria, pertanyaan yang ketiga apa ya? Aku boleh dibantu? Maaf ya 3 pertanyaan. Iya. Nah, bisa dilakukan kalau yoga kan bisa anak kecil pun juga bisa yoga ya. Jadi maksudnya ada kelas yoga untuk anak-anak. Berarti mindfulness terapi itu bisa dilakukan maksudnya untuk remaja atau bisa dimulai di usia berapa gitu ya? Oke. Nanti sebenarnya di sini dikit. Aku nggak tahu kalau Kak Vanda join di sini apa enggak gitu ya. Karena beliau kan adalah pelatih yoga ya gitu. Praktis. Sepengetahuanku
memang untuk yoga itu perlu di atas usia 7 tahun kalau nggak salah gitu ya. Karena kan ada gerakan yoga tertentu yang butuh keseimbangan tinggi gitu ya, supaya nanti nggak mudah cedera untuk anaknya, apalagi kalau masih belum terlalu fokus misalnya. Nah, untuk terapi-terapi meditasi yang berbasis spiritual, ada informasi yang saya terima itu sebaiknya dipelajari oleh anak-anak di usia 17 sampai 18 tahun ke atas. Jadi untuk meditasi-meditasi khusus yang dilakukan oleh teman-teman dari latar belakang Hindu maupun teman-teman dari latar belakang Buddha. Jadi dalam hal ini meditasi spiritual ya. Jadi bukan hanya mindfulness, itu disarankan sebaiknya usianya 8 tahun, 18 tahun ke atas gitu ya. Sehingga punya pemahaman yang cukup baik terhadap karena ya kita semua praktisi ya. Kalau klien tertentu tidak punya pemahaman yang cukup terhadap mindfulness, apalagi mindfulness spiritual yang lebih deep lagi, kan sebenarnya banyak hal bisa terjadi ya. Nah, misalnya dekat dengan alam lain dan sebagainya. Nah, ini memang perlu memiliki kedewasaan mental dan usia juga untuk bisa melaksanakan mindfulness tapi yang spiritual. Kalau cuma mindfulness untuk meditasi biasa, untuk relaksasi, itu bisa mungkin dilakukan di usia 7 tahun ke atas. Nah, barangkali ini sekedar sharing Kak Maria. Pak Nuga, Pak Yul Henry, Kak Novi, silahkan untuk sharing pengalaman masing-masing atau pendapat masing-masing. Izin, mungkin kalau saya ini ya fokus ke pertanyaan yang kedua. Jadi apakah dalam agama saya Islam itu ya sebenarnya ada yang namanya mindfulness ya, atau mindfulness spiritual dalam Islam gitu ya. Itu didefinisikan sebagai bentuk latihan yang melibatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa dalam setiap proses. Dalam hal ini adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan membantu individu untuk secara sadar memahami kondisi atau pengalaman yang dihadapi sebagai suatu kebetulan gitu. Nah, tetapi peristiwa ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyadari bahwa sesuatu itu berasal dari Allah. Jadi mindfulness therapy di sini adalah sebenarnya proses acceptance ya. Yang tadi ada kita bahas juga di slide gitu, acceptance dari penerimaan bahwa segala sesuatu yang kita hadapi atau kita terima itu adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada di tulisannya Dwi Dianti tahun 2018 yang berjudul Mindfulness Caring pada Stres. Ini yang diterbitkan oleh Semarang Undipres. Nah, dalam melakukan mindfulness ini dalam spiritual dalam Islam itu yang pertama adalah yang dilakukan adalah ini momen kesadaran menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan yang mungkin membuat marah Tuhan itu harus kita rilis dengan istighfar. Biasanya kami melakukan dengan istighfar. Kemudian dalam mindfulness itu kita juga muhasabah namanya, muhasabah atau mengecek diri sendiri, dosa apakah yang setelah saya lakukan, dan itu kita memohon ampun pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pikir ini juga sama dengan dari agama-agama yang lain. Kemudian body scan. Nah, body scan ini adalah berpikir serius tentang dan cermat atau merenungkan karakter, perilaku, emosi, dan motif yang ada pada diri kita sendiri. Saat melakukan body scan ini, kita akan melihat ke belakang bagaimana sih perilaku-perilaku kita, kemudian emosi-emosi kita yang kita lakukan pada masa lalu yang bisa merefleksikan hidup kita saat ini. Nah, yang selanjutnya adalah intinya taubat akan dosa. Jadi taubat ini rasa pasrah dan berusaha tidak mengulangi hal-hal yang telah dilakukan yang membuat Tuhan marah di masa yang lampau. Gitu.
Nah, selanjutnya adalah sama prosesnya adalah relaksasi gitu ya. Dengan apa namanya relaksasi ini setelah muhasabah tadi atau mindfulness spiritual tadi itu mungkin akan terjadi proses-proses kalau dalam Islam biasanya kita sebut ruqyah gitu ya. Nah, itu bisa ada muntah, kemudian pusing, mual dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah target sehat mandiri. Nah, itu yang kita lakukan sehingga mungkin kalau sudah dalam proses spiritual ini kita lakukan, insya Allah sih meaningful itu sudah kita bisa dapat gitu ya. Nah, kemudian saya pikir untuk yang dikaitkan dengan yoga itu ada beberapa memang kami ya yang Muslim itu ada beberapa yang tidak setuju karena memang tadi terkait dengan pemujaan. Kemudian ada beberapa yoga yang mohon maaf ini menggunakan mantra-mantra agama lain ya. Itu yang memang kita tidak sepakat untuk kita perbolehkan seperti itu. Memang ada beberapa yang menghindari itu. Tetapi pada dasarnya bahwa mindfulness melalui yoga mungkin tanpa ini ya, tanpa mantra dan tadi yang dan sebagainya yang mengkaitkan dengan apa ya, istilah kepercayaan orang lain itu saya pikir sah-sah saja. Artinya mungkin gerakan-gerakan yang mungkin dimodifikasi gitu ya, yang tidak menjurus ke dalam pemujaan dan sebagainya. Saya pikir sah-sah saja dilakukan sepanjang kita batasi dengan apa namanya kalau dalam Islam ya lakum dinukum waliyaddin gitu ya. Agamaku, agamamu. Nah, itu kesadaran yang bisa kita lakukan. Jadi intinya adalah bahwa kalau memang seorang muslim melakukan yoga boleh saja gitu. Menurut saya gitu ya, menurut saya pribadi. Tetapi tanpa dibarengi dengan mungkin ritual-ritual atau mungkin apa ya, sesuatu yang dikaitkan dengan agama orang lain. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Nuga. Terima kasih Pak Nuga. Silahkan kalau teman-teman lain ada yang mau bertanya. Saya Mudah-mudahan. Ya, mau silakan. nambahin Kak Grace. Silakan Ini Pak Yudi. mindfulness ini menarik ya. Jadi orang yang saya pelajari yang pertama kali mengajarkan mindfulness dari sisi psikologi adalah Fritz Perls, pengembang gestalt terapi. Jadi istrinya Laura Perls gitu ya, kan fenomenologis. Jadi menarik gitu kan, dulu pendekatannya gestalt itu dia memang memodel dari pendekatan agama Buddha gitu, di mana orang harus hadir ke dalam diri sendirinya, present. Nah, sekarang ini mindfulness memang berkembang di mana-mana gitu, di mana orang tidak lagi melihat sesuatu dari kacamata masa lalunya. Nah, salah satu quotes yang dikembangkan oleh Perls gitu ya, kalau terapi adalah lu lihat sekarang dengan panca indera saat ini gitu kan. Look with what your sense. Jadi menarik gitu ya, tahun 1930-an ada seorang tokoh gitu ya, namanya gestalt terapi, yaitu dia mengajarkan mindfulness dari sisi terapeutik. Hanya saja dari perjalanan waktu sempat hilang gitu ya kan, akhirnya sekarang muncul lagi. Jadi dan sekarang mindfulness banyak digunakan gitu ya di banyak terapi pendekatan. Tadi juga ada MBCT gitu kan, mindfulness based cognitive therapy, ada lagi yang kurang lebih membahas tentang bagaimana orang mendiamkan pikirannya dia, lalu terjadi transpersonal. Karena memang kalau kita mau menghubungkan sama tema-tema terapi dari hipnosis gitu kan, dari mana orang tidak lagi menanamkan sebuah pemikiran tapi mendiamkan pikiran saja. Jadi ya menarik nih mindfulness. Terima kasih Kak Grace dan kelompoknya. Terima kasih Mas Yudi. Kak Novi atau Pak Yuhendri, barangkali ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada, Halo? barangkali. Halo? Ya, silakan Pak Yul. Mungkin sedikit aja teman dari saya. Silakan Pak Yul. Ini kalau di agama kami ada namanya ahli surganya nih. Ahli surga ini dilihat dari apa ibadah yang dilakukannya, termasuk memaafkan dan
melupakan nih. Jadi dari pengertian dari mindfulness itu sendiri ada menerima apa yang ada di sekitarnya. Ya, saya rasa juga termasuk di situ nih. Luar biasa nih, Mbak Grace. Mungkin itu dari saya, terapi memaafkan dan melupakan sama, hampir sama lah dengan mindfulness ini. Makasih, Mbak Grace. Iya betul, iya betul Pak Yo. Secara prinsip memang seperti yang Pak Mas Yusda juga sampaikan, mindfulness ini memang bagaimana mendiamkan pikiran. Mendiamkan pikirannya bisa dengan banyak cara, seperti yang disampaikan Pak Nuga dan Pak Yul tadi, gitu ya, di mana mindfulness secara spiritual, gitu ya. Ada juga yang bisa melakukan mindfulness dengan relaksasi, dengan dorong oleh, bisa dengan musik, bisa dengan tempat, bisa dengan bau dan sebagainya. Dengan tujuan untuk mendiamkan pikiran gitu ya. Dan dalam prosesnya untuk mengatasi berbagai masalah kecemasan. Nah, barangkali demikian Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada lagi pertanyaan terkait dengan mindfulness, barangkali sekian dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih atas diskusinya kita pada sore hari ini. Sebenarnya saya mau kembalikan gitu ya ke Bu Nuram, tapi karena Bu Nuram masih sedang bareng sama anaknya, menangani anaknya, barangkali apakah saya bisa memberikan tongkat estafetnya ke Kak Maria dan tim art terapi? Oke, bisa. Oke, Siap. baik. Terima Oke, kasih. Silakan Kak Maria dan teman-teman. baik. Oke, selamat petang ya semuanya. Terima kasih Bu Grace tentang mindfulness terapinya ya, begitu luar biasa hari ini. Kali ini saya bersama Pak Supardi. Apakah hadir Pak Supardi? Pak Supardi sudah hadir belum ya? Ada. Oke. Sorry ya, Ya, off cam biasa. sama Ibu Ida ya, Bu Ida. Ibu Ida mungkin belum hadir ya, karena mungkin repot, ini masih repot dengan acara babynya gitu ya. Ini kami sebenarnya sudah melakukan sendiri ya, kayak recording sendiri dengan Pak Supardi kemarin, cuma ya kali ini ada waktu mungkin 1 jam ya kami untuk menyampaikan. Menarik sekali tentang art terapi juga. Oke, saya akan mulai presentasi. Bentar, saya akan buka. Bentar. Berarti saya dengan Pak Supardi aja. Oke, apa sudah terlihat Bapak Ibu ya di monitor? Kelihatan Sudah, Kak Maria. Oke, Kelihatan. baik. Oke, baik. Selamat malam atau menjelang malam ya. Kali ini kami dari kelompok 8 ya, akan menyampaikan tentang materi art terapi ya. Jadi kami sendiri juga sudah membaca buku dari 2 ini ya, yang paling besar kontribusinya dalam presentasi ini, dari Elinor Ullman sama Judith Arubin ya. Kami mengambil referensi dari 2 buku tersebut karena kami compare dengan buku yang lain, kayaknya ini yang lebih lengkap gitu ya. Cuman memang ini kan bukunya nggak ada terjemahan bahasa Indonesia. Nanti mohon maaf jika terjemahannya agak strange gitu ya. Mungkin kita bisa diskusikan lagi. Oke, kelompok kami, kelompok 8 ada saya, ada Ibu Ida dan Pak Supardi. Oke. Nah, materi bahasan kami kali ini ada definisi, sejarah, teknik, prinsip, etika, tahap atau proses, kemudian aplikasi, kemudian mengapa atau pentingnya apa art terapi itu, kemudian hal-hal penting yang akan dilakukan sebelum mencoba art terapi, kemudian masuk ke kesimpulan. Ya, oke. Mungkin Pak Supardi bisa melanjutkan di ini ya, di slide selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Pia. Oke. Suara saya dengaran? Ini hujan rintik-rintik juga di Timika ini. Terdengar jelas Pak? Oh, terima kasih, masih lumayan ya. Oke. Ya, art terapi ini benar referensinya memang langka gitu, dan mungkin bagi teman-teman praktisi juga masih jarang yang mempraktekannya ya. Jadi bagi kami ini hal yang baru.
Art terapi adalah terapi yang menggunakan proses kreatif seperti seni lukis, seni musik, seni tari, seni drama, seni menulis untuk membantu individu mencapai tujuan terapi. Nah, art terapi ini dapat juga membantu individu untuk mengekspresikan emosi, memecahkan masalah, dan mengembangkan keterampilan interpersonalnya. Mbak Maria? Nah, ada beberapa ahli yang berpendapat tentang art terapi ini seperti Kramer di tahun 1971. Ini terjemahan bebas ya, mungkin kalau kurang tepat ya mohon dimaafkan. Art terapi merupakan penggunaan media seni untuk membantu individu mencapai pertumbuhan dan perkembangan emosional, sosial, dan kognitif. Rubin tahun 1984 berpendapat bahwa art terapi adalah penggunaan media seni untuk membantu individu untuk mengekspresikan diri, memecahkan masalah, dan mencapai tujuan terapi. Kapan tahun 1988 berpendapat bahwa art terapi merupakan penggunaan proses kreatif untuk membantu individu mencapai perubahan positif dalam kehidupan mereka. Art terapi secara harfiah dapat diartikan sebagai penggabungan dua buah disiplin ilmu, yaitu antara ilmu seni dan psikologi. Dengan demikian, istilah terapi seni yang secara verbal terakhir dari kata terapi dan seni secara nyata menggabungkan dua jenis disiplin ilmu, yaitu art itu sendiri dan psikologi. Nah, ada definisi dari Elinor Ullman di tahun 2016, masih baru, di International Psychotherapy Institute. Art terapi itu terapi seni mencakup serangkaian penggunaan terapeutik bahan seni visual. Di ujung lain, spektrum terapi berasal dari proses artistik itu sendiri. Di salah satu ujung spektrum seni sebagai alat komunikasi non-verbal. Kegunaannya tergantung pada kekuatan seni dan untuk mendamaikan kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan dalam diri individu dan antar individu, dan sehubungan dengan asosiasi dan interpretasi verbal, ya, seni produk konflik untuk membantu pemahaman dan resolusi masalah emosional. Dasar dari karya terapis seni dalam segala variasinya adalah menggunakan ekspresi dalam seni rupa sebagai jembatan antara batin dan batin individu, pengalaman dan pengalaman dari luar. Secara art terapi, jadi istilah art terapi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1942 oleh Adrian Hill, ya, seorang Inggris, seorang seniman dan guru yang memulai pekerjaan terapeutiknya, ya, yang memulai, saya ulang ya, istilah terapeutik seni pertama kali diperkenalkan pada tahun 1942 oleh Adrian Hill, orang Inggris, seniman guru yang memulai pekerjaan terapeutiknya dengan sesama pasien di sanatorium tuberkulosis. Di Amerika Serikat, Margaret Newport adalah pelopor terdepan di bidangnya. Dia mulai bekerja pada tahun 1940 di New Institute
Psikiatri Negara Bagian New York di bawah sponsor psikoanalisa Nolan DC Lewis MD. Tokoh Amerika terkemuka lainnya adalah Edith Kramer, luar biasa baik sebagai ahli teori umum maupun mempelajari spesialis terkemuka di bidang terapi seni anak-anak, Loretta Brander dan Paul Sider. Berkontribusi sementara Brander dalam karyanya dengan anak-anak autis, termasuk diantaranya mereka pertama yang memanfaatkan seni untuk tujuan terapeutik. Di Eropa, Lombrosa, Simon, dan Princeton dengan pendidikan awal mereka terhadap seni pasien rumah sakit jiwa adalah psikutor penting. Psikusor penting ya. Jadi psikusor itu kalau saya kenal itu ada obat-obat penenang kayak gitu. Perkembangan terapi seni di Amerika Serikat bertepatan dengan dan sampai batas tertentu terkait dengan meningkatnya pengaruh psikoanalisa dan pemikiran psikiatri. Saat ini terapi seni dikaitkan dengan banyak jenis psikoterapi dan meluas juga cenderung ke bidang non-psikiatris. Lanjut, Pak. Nah, perkembangan di psikoterapi saat ini art terapi diakui secara luas sebagai pendekatan yang efektif dan digunakan dalam berbagai konteks seperti untuk psikoterapi, terapi anak-anak, terapi kelompok, terapi keluarga, rehabilitasi, dan dia memberikan kesempatan bagi individu untuk menjelajahi dan mengatasi masalah psikologis mereka dengan cara yang unik dan kreatif. Art terapi telah berkembang selama berabad-abad. Pada awalnya art terapi digunakan untuk tujuan spiritual dan religius. Pada abad 19, art terapi mulai digunakan untuk tujuan medis dan psikologis. Pada abad 20 ini, art terapi semakin berkembang dan digunakan untuk berbagai tujuan. Baik, terima kasih Pak Supadi. Saya lanjutkan ya. Lanjut, Mbak. Masih. Ya, oke. Nah, tokoh-tokoh art terapi yang sudah dijelaskan tadi ya, ada Margaret Number, Edith Kramer, Virginia X-Line, dan Carl Jung yang kita sudah sudah kenal gitu ya. Nah, yang tadi Margaret, Edith Kramer, dan Virginia X-Line tadi sudah dijelaskan di atas. Mungkin yang saya soroti di sini di Carl Jung ini ya. Jadi ini art terapi digunakan untuk memandang seni sebagai cara mengakses alam bawah sadar ya, dan mengintegrasikan bagian-bagian yang tersembunyi dalam diri. Oke. Nah, teknik terapi sendiri, ketika seni merupakan materi dasar dari sebuah psikoterapi, sedangkan bahan seni itu terbatas, maka akan dipilih lebih efektif, yang lebih cepat dan efektif ya, tanpa harus melakukan kemahiran teknik khusus. Jadi dalam terapi seni ini tidak diperlukan terapis atau klien yang memang benar-benar memahami seni, tidak ya. Jadi seni dalam psikoterapi bertujuan pada spontanitas ekspresi yang diharapkan materi ketidaksadaran akan melewati yang namanya sensorship. Karena hasil dari sebuah karya seni dinilai sebagai hal yang biasa bisa berkomunikasi secara langsung, keseluruhan perkembangan dari hasil karya seni ekspresi tidak terlalu ditekankan. Tapi pada dasarnya bersifat interpretatif dengan asosiasi verbal klien sendiri dan dimainkan oleh formulasi yang memiliki peran sangat besar. Asalkan terapis memiliki pelatihan yang cukup, pengembangan transferensi atau pergeseran perasaan tentang orang-orang penting kepada terapis dapat dianjurkan dan penanganannya kemudian menjadi elemen penting dalam sebuah pengobatan ya. Next. Nah, ini ada prinsip dan etika art terapi. Prinsip art terapi sendiri ada 4 ya. Ada kreativitas, ekspresi, refleksi, dan hubungan. Kemudian etikanya itu keterbukaan, kerahasiaan, responsibilities, dan tanggung jawab. Untuk kreativitas adalah inti dari terapi itu sendiri. Kemudian ekspresi itu mengekspresikan diri secara bebas. Refleksi itu lebih
memahami diri dengan lebih baik, yang seperti sama dengan mindfulness terapi tadi ya. Hubungan, itu melibatkan hubungan saling mendukung antara terapis dan klien. Kemudian etikanya keterbukaan, itu harus jujur ya dengan klien. Kemudian kerahasiaan, harus tetap menjaga kerahasiaan klien. Responsibilitas, harus bertanggung jawab atas setiap tindakan pada proses terapi. Tanggung jawab, harus bertanggung jawab atas tujuannya kesejahteraan klien. Kemudian kasus apa yang bisa ditangani terapi ya? Ada gangguan mental, trauma, gangguan perilaku, kecanduan, penyakit kronis, dan kebutuhan khusus ya. Media seni dapat digunakan dalam art terapi. Nah, nanti di akhir presentasi akan saya putarkan sebuah video menarik itu ya. Jadi yang saya sudah share tadi di grup dengan Pak Supardi, itu adalah art terapi yang digunakan untuk anak-anak kebutuhan khusus. Saya pun juga melakukan itu ya di tempat saya. Cuma saya waktu itu tidak tahu bahwa itu adalah art terapi. Ternyata cukup efektif gitu ya. Kemudian media seni dapat digunakan dalam art terapi, yaitu melukis, menggambar, menyusun, menulis, musik, tari, fotografi, dan media digital. Nah, tahap proses art terapi ada 4 ya, ada pemanasan, kemudian penciptaan karya seni, reflection atau refleksi, dan tindak lanjut. Pemanasan bertujuan untuk membuat klien merasa nyaman dan siap untuk berkarya. Pada tahap ini, klien dapat melakukan latihan, relaksasi, atau bercerita ya, free talk lah. Penciptaan karya seni adalah tahap inti dari art terapi itu sendiri. Pada tahap ini, klien bebas untuk mengekspresikan diri melalui media seni yang dipilih. Refleksi, tahap di mana klien mendiskusikan karya seni mereka dengan terapis. Pada tahap ini, terapis membantu klien untuk memahami makna dari karya seni mereka. Kemudian ada tindak lanjut, adalah tahap di mana klien menerapkan apa yang mereka pelajari dari art terapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya. Contoh tahapan art terapi ya. Jadi sesi pertama itu membicarakan dengan konselor atau terapis. Yang kedua membuat perencanaan perawatan, yang membuat beberapa bentuk karya seni ya. Jadi rencana perawatannya bagaimana. Kemudian yang ketiga mulai berkreasi gitu ya, mengamati proses individu saat bekerja. Kemudian ya terapis itu observasi gitu ya, melakukan pengamatan langsung. Kemudian ketika menyelesaikan sebuah karya seni dan terkadang saat masih mengerjakannya, jadi pada proses art terapi itu sendiri, terapis akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana perasaan individu, kemudian apa yang mudah atau apa yang sulit dalam menciptakan karya seni, kemudian pikiran apa saja yang dimiliki saat itu, kenangan apa saja yang mungkin muncul ya saat dia membuat karya seni itu, atau klien membuat karya seni itu. Pada umumnya terapis akan menanyakan pengalaman dan perasaan sebelum memberikan observasi. Nah, mungkin bisa dilanjutkan lagi, Pak Supardi. Silakan. Available. Oke, saya lanjutkan. Aplikasi. Terapi seni telah menemukan tempat tidak hanya di institusi psikiatri saja ya, jadi di rumah sakit jiwa, komunitas kesehatan mental, bahkan di penjara pun ya. Terapi seni digunakan banyak tempat ya, seperti pusat geriatri, non psikiatri, program rehabilitasi penyandang cacat fisik, pusat perumahan bagi anak-anak menderita, kemudian sekolah, pendidikan khusus, ya, pusat yang ditujukan untuk memperkaya kehidupan orang yang memiliki masalah kejiwaan tanpa diketahui. Nah, ini adalah aplikasi yang diadaptasi dari terapi seni. Jadi ada 4 ya, penilaian psikologis, latihan anggota, psikoterapi individu intensif, terapi seni kelompok formal. Produksi seni berfungsi sebagai batu loncatan untuk kelompok diskusi, penilaian dinamika keluarga, psikoterapi berkelanjutan dengan kelompok keluarga, dan terapi tambahan dengan pasien terlihat dalam kelompok informal. Suatu produk seni, mau tidak mau harus menyandang cap penciptanya. Terapi tidak mempengaruhi wilayah psikoterapi dan penilaian psikologis. Selain itu, lukisan dan patung juga rentan untuk penerapan yang begitu luas ya. Kalau patung ini tidak terlalu banyak digunakan ya. Lebih banyak menggambar atau musik yang saat ini dilakukan oleh para terapis. Hingga batasan terapi dan penggunaannya bahasa seni lainnya pasti menjadi kabur. Rekreasi dan program rehabilitasi menggunakan aktivitas seni bertujuan selain itu seperti terapi seni pada hanya terapi okupasi. Pendidikan seni di fasilitas tempat tinggal anak-anak yang mengalami gangguan emosi jarang membuat sebagian besar kemungkinan terapi seni. Ini. Oh,
Annotate-nya saya hapus juga dan oke. Nah, mengapa art terapi diperlukan gitu ya? Karena mudah dilakukan, kemudian efektif, aman gitu ya. Jadi bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak, orang dewasa yang tidak memiliki bakat seni sekalipun. Efektif mengatasi berbagai masalah psikologis. Kemudian aman ya, tidak memiliki efek samping tentunya ya. Menyenangkan. Seni itu kan kebanyakan bagi orang menyenangkan ya, merasa puas gitu ya bagi beberapa individu. Meningkatkan ekspektasi diri, bebas, jujur, tanpa harus khawatir penilaian orang lain. Kemudian membantu mengatasi emosi, mengidentifikasi dan memahami emosi mereka, serta cara untuk mengelola emosi tersebut. Meningkatkan kreativitas, meningkatkan harga diri, supaya lebih berharga, percaya diri. Meningkatkan keterampilan interpersonal. Interpersonal itu keterampilan komunikasi, kerjasama, dan penyelesaian konflik ya, lebih ke antar individu sesama. Kemudian, perlu diingat sebelum mencoba art terapi apa saja yang perlu kita lakukan gitu ya. Tidak perlu menjadi artistik ya, karena seorang yang artistik belum tentu bisa menjalani art terapi gitu ya. Art terapi dapat dilakukan di banyak tempat seperti studio seni, universitas, sekolah dasar ya. Di tempat-tempat seperti tunawisma, lembaga pemasyarakatan. Tapi art terapi ini berbeda dengan kelas kesenian. Kalau kelas senian itu lebih fokus pada teknik membuat seni, seperti kita waktu itu kelas kesenian mungkin kita alami di SD, SMP, SMA gitu ya. Itu kan kita diajarin guru untuk membuat teknik-teknik ini, 3 dimensi, 2 dimensi gitu ya. Nah, tapi kalau art terapi tidak mengajarkan itu, jadi lebih fokus pada kebatinan mereka ya, lebih bebas berekspresi gitu ya. Tidak semua orang dapat menjalani art terapi. Beberapa orang yang merasa dirinya cukup kreatif atau artistik mungkin dapat menolak atau skeptis bahwa art terapi itu cukup efektif gitu ya, dan mungkin tidak mau praktik gitu ya. Selain itu, terapi ini terbukti efektif untuk segala jenis gangguan mental. Misalnya sebuah studi dirilis dalam World Journal of Psychiatry menjabarkan bahwa art terapi tidak efektif ya dalam meredakan gejala positif atau negatif dari skizofrenia. Nah ini ya kesimpulan, kita sudah masuk kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi tadi bahwa penggunaan metode artistik atau seni mengatasi gangguan psikologis meningkatkan kesehatan mental, dikenal sebagai art terapi ya. Art terapi adalah teknik yang didasari oleh gagasan bahwa ekspresi kreatif mampu mendorong penyembuhan dan kesejahteraan mental. Beberapa teknik tadi, mewarnai, ada coretan, menggambar, melukis dengan jari atau finger painting, lukisan, fotografi, memahat atau membuat patung, berkreasi dengan tanah liat, kolase atau montase ya. Oke, yang terbaik adalah semua penggunaan bahan seni secara maksimal jika dikoordinasikan oleh seorang yang memahami persamaan, perbedaan, dan kemungkinan poin konflik serta peluang kolaborasi yang bisa dimanfaatkan dengan baik dalam proses psikoterapi dalam metode art terapi. Oke. Nah, ini adalah buku resource ya, resource book yang kami pakai untuk tadi. Seni menawarkan suaka bagi semua orang untuk membuka hati seiring membuka mata. Terima kasih. Oke, ini saya akan putarkan, tapi saya akan ini dulu stop share karena saya mau ini. Nah, sudah share screen, ini share short supaya dengerin. Oke. Ini ya, ini mungkin saya cerita sedikit ya. Ini saya ini ada video, jadi ada namanya, oh sorry, share screen lagi. Jadi ada seorang terapis ya bernama Debbie dan kliennya ini, jadi seperti kliennya itu bernama Luke ya. Jadi Luke ini mengalami ini ya, jadi nonverbal disorder gitu ya. Dia kesulitan untuk mengekspresikan atau tidak bisa mengekspresikan secara emosi dan kreativitasnya dia sulit mengekspresikan. Apalagi kalau nonverbal dia untuk memahami satu kata atau satu kalimat itu dia sulit gitu ya. Nah, ini seorang terapis bernama Debbie itu mengatakan bahwa ini ya, jadi ini sangat efektif gitu ya, karena dengan terapi musik atau art terapi ini
Look itu bisa menunjukkan show that a wonderful, creative, and imaginative musician he is. Jadi dia adalah seorang musisi yang luar biasa gitu ya, imajinatif ya. Nah, Look ini bahkan Debbie berpikir bahwa dia adalah dua kemampuan yang hebat sebagai solois dan komposer gitu ya. Kemudian musik terapi ini menawarkan banyak ya untuk Look ya, terutama untuk ekspresi self expression, kemudian keterhubungan dan kolaborasi ya. Kita lihat cuplikan videonya. Bentar. Apa kelihatan di slide ya, sama ya? Oke. Oke, itu yang bisa kami sharingkan. Mungkin kami membuka sesi discussion ya. Terima kasih semuanya. Oke, mungkin ada pertanyaan atau mungkin tambahan untuk ini ya, tentang art terapi. Iya, mohon izin Mbak, Bu R yang bertanya. Oke, Bu Er. Iya, tapi mohon maaf ya, saya off cam, masalahnya ini suasananya nggak begitu bagus sinyalnya. Ya, baik. Nah, nih, yang saya tanyakan begini Mbak, terkait dengan art terapi tadi ya, itu misalkan nih, ada anak yang tadi dikatakan bagus untuk berkebutuhan khusus ya. Ya, itu seperti apa? Misalkan biasanya berkebutuhan khusus itu ada autis, mungkin ada apa yang ini ya, anak yang tidak fokus dengan ini apa dengan fokus dengan ia belajar atau mungkin dia sering banyak bergerak atau hiperaktif ya. Itu persiapan apa saja ya yang kita siapkan itu? Maksudnya itu kan tadi kalau saya lihat ada pianis atau piano gitu ya, atau mungkin kita siapkan dengan alat-alat yang sesuai dengan kasusnya itu. Terima kasih Mbak Cantik. Oh iya. Oke, baik. Untuk persiapan ya, tahap persiapan. Sebenarnya ini ya, saya juga mau men-sharingkan ya. Jadi kalau tahap persiapan, saya kan bukan seorang art terapi ya, ini saya masih belajar juga. Jadi kalau tahap persiapan, sebenarnya sih kalau art terapi itu sendiri kan ada banyak model gitu ya. Ada anak yang suka gambar, ada anak yang suka musik gitu ya. Kalau anak saya itu suka bergambar, dari pagi hari dia harus gambar gitu ya. Sebelum dia memulai semua aktivitasnya dia harus gambar gitu ya. Kemudian ditempel apa segala macam, itu membuat dia lebih berharga. Kalau orang memuji, wah that's good painting, that's good drawing gitu, dia senang. Akhirnya terus oke, aku mau baca buku gitu ya habis itu. Nah, itu adalah salah satu hal-hal kecil gitu ya. Nah, itu disesuaikan, memang disesuaikan dengan ini ya, kebutuhan si klien itu sendiri ya. Seperti kalau pernah tahu, jadi saya pernah ikutin tuh sebuah ajang gitu ya, yang kemarin di Singapura itu ya. Jadi ada bisnis kayak planning gitu ya. Jadi ada satu mahasiswa, bukan mahasiswa ya, sudah bukan mahasiswa lagi. Jadi ada satu orang yang dia mempresentasikan sebuah terapi di kafenya. Jadi namanya, saya lupa nama kafenya di Jakarta. Jadi orang yang di situ itu bisa menyanyi, kemudian bisa melukis, bisa membuat apapun di situ di kafe itu. Itu adalah salah satu bentuk terapi. Jadi sambil menikmati kopi dia bisa melakukan itu. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau yang tadi kan piano gitu ya, kata Pak Supardi tadi saya sempat ini kan kita sempat sebelum presentasi kita diskusikan, saya sering diskusi sama Pak Supardi, beliau bilang gini, wah ini berat nih kalau kayak gini, kalau pianonya rusak ini gimana gitu. Nah itu juga pertimbangan ya. Dan kalau musik ya gurunya harus ini ya menguasai musik gitu ya, paling nggak harus menguasai musik gitu ya.
Nah, itu disesuaikan dengan ini ya terapisnya. Tapi ada satu case gitu ya. Itu mungkin 10 tahun yang lalu ya ketika saya masih mahasiswa gitu. Saya kan coba-coba nih. Waktu itu kan saya ini ya di kayak kan jurusannya saya itu sebenarnya bisnis ya, international business ya. Cuma waktu itu oke lah ada yang mau lesson sama saya. Cuma anak ini belum bisa bicara gitu ya, belum bisa ngomong A, B, C belum bisa. Waktu itu usianya 2,5 tahun ya. Namanya Fahrul siapa saya sampai lupa gitu. Nah, anak ini itu nggak bisa sekali pertemuan 2 kali kok nggak bisa ya. Tapi waktu itu karena kan di perumahan saya yang lama itu dia deket sama musola ya, seperti musola atau masjid gitu ya. Nah itu pas dia datangnya siang-siang itu ada kalau siang itu apa ya? Kalau di muslim duhur atau apa itu ya? Yang pokoknya yang itu loh, siang itu loh ada suara dari masjid. Nah ketika dia mendengarkan duhur itu saya kasih tahu terus dia ngomong Terus tapi ketika duhur itu berhenti dia. Saya juga heran loh. Oh ternyata anak ini kok suka banget ya sama suara-suara itu gitu ya. Kemudian saya inisiatif waktu itu saya di YouTube memang kan ada azan maghrib, ada apa itu. Saya sampai terus saya putarkan tuh. Nah lancar setelah itu dia tuh bisa ngomong A, B, C, D. Ini lancar. Nah nggak tahu ya apakah memang bagus juga ya berarti kayak maksudnya lagu-lagu di masjid itu atau apa ya doa-doa itu juga bisa apa ya mendukung terapi gitu. Itu pengalaman pribadi saya ya. Jadi meskipun saya non muslim ya, tapi saya tahu bahwa doa-doa itu tuh bagus banget. Waktu itu saya pernah ya ada satu murid tuh begitu. Kan dia sudah besar sih, sudah bisa ngomong apa bisa. Tapi dari kalau dia belajar jadi saya minta mama papanya coba puterin itu kayak azan maghrib atau apalah suara yang enak gitu ya, yang doa-doa yang itu. Nah, itu salah satunya. Jadi mungkin disesuaikan. Oke, thank you Bu Erdina. Mungkin ada yang menambahkan Pak Supardi atau siapa ini? Pak Yusdi ya. Atau Bu Grace mungkin. Mau sharing sekedar sharing Kak Maria. Ya. Jadi sebenarnya kalau terkait art terapi ini dalam beberapa aku udah sempat mungkin di 5 gelombang gitu ya, di 5 gelombang dalam bentuk grup itu melakukan art terapi tapi keperluannya untuk scanning. Jadi sebelum grup tersebut mulai coaching atau counseling dilakukan dua jenis art terapi. Yang pertama adalah mereka diminta untuk menceritakan diri mereka sendiri dalam bentuk gambar. Gitu yang pertama. Yang kedua, dalam sesi berbeda mereka diminta untuk menjelaskan perasaan mereka atau emosi mereka dalam bentuk warna. Jadi dua-duanya tuh menggambar sih gitu ya. Tapi memang bukan untuk keperluan terapi, keperluannya untuk scanning. Nah, dari berbagai gelombang yang saya tangani, sekitar satu gelombang itu mungkin sekitar 5 orang gitu ya. Itu memang yang dalam arti belum berproses secara emosi itu gambar warna emosinya agak acak gitu ya. Jadi banyak warna hitam, banyak warna gelap gitu ya. Dan memang justru hasil dari gambar-gambar mereka itu selalu yang kita bahas dalam sesi konseling dan sesi coaching gitu ya. Jadi memang tujuannya malah untuk scanning. Nah, itu mungkin sekedar sharing gitu ya pengalaman ketika melakukan art terapi gitu ya. Terus mungkin Kak Maria mau nanya nih gitu sebenarnya. Art terapi ini kan bisa dilakukan sama anak-anak juga gitu ya. Kira-kira itu usia berapa ya untuk bisa mulai art terapi? Apakah sepanjang mereka sudah bisa memegang pulpen atau krayon gitu udah bisa mulai? Atau bagaimana? Terus kemudian biasanya art terapi ini sampai menunjukkan hasil itu berapa lamakah? Apakah sebulan atau dengan misalnya art terapi secara rutin tiap hari atau gimana gitu ya? Kebetulan aku juga belum punya pengalaman karena waktu itu pengalaman yang aku punya keperluannya untuk malah scanning gitu. Barangkali boleh sharing-sharing ya. Makasih. Oke, thank you Kak Grace untuk ini ya sharingnya. Sebenarnya sih
karena memang saya tidak mendalami art terapi gitu ya, tapi memang pada prosesnya kok semua ini art terapi gitu ya, yang murid-murid gitu ya, banyak yang saya lakukan gitu. Cuma kemarin saya sih sempat ikut, kalau mungkin ini sangat perlu ya. Jadi ada satu website gitu ya, ada satu website namanya ellison.com atau apa. Itu menawarkan sertifikat international free loh. Kalau kita mau jadi art terapi, ada yang pernah dengar nggak ya? Jadi Aku pernah dengar. pernah dengar ya? Pernah dengar. Nah, Tapi ada juga yang berbayar, ada juga yang free. ya, ada ya kan? Ya saya tuh temuin itu. Jadi saya lagi belajar tuh, ada terapi, ada macam-macam. Jadi satu batch tuh kita bisa ikut beberapa gitu ya. Nah, dari situ saya juga banyak sih banyak belajar gitu ya. Tapi memang kan in English ya. Jadi banyak term-term yang memang agak sulit. Dan itu tuh ada ujian-ujiannya ya. Jadi per sesi itu dia ada ujiannya, direkod gitu ya. Itu bagus. Jadi kita istilahnya memang ada berbayar juga, ada yang enggak gitu ya. Jadi yang kita mungkin ambil yang free dulu untuk latihan itu juga bagus gitu. Nah, kalau yang tadi usia berapa, nggak ada referensi yang jelas ya di bukunya itu. Cuma dia children for kids bisa, remaja bisa, anak-anak bisa, orang tua pun sangat bagus gitu ya. Jadi kalau menunjukkan hasilnya dari hasil itu kita nggak bisa ini ya, apa namanya, tidak bisa ini ya, pastikan gitu ya. Jadi ada yang kemarin itu memang dia kebutuhan khusus ya, memang kebutuhan khusus, dia ada communication disorder. Cuma dia ditangani dari dia ikut sama saya untuk lesson itu dari kelas 2 SD ya. Dari kelas 2 SD sampai sekarang SMP. Ya memang ada perkembangan tapi tidak terlalu signifikan gitu ya. Yang terakhir itu dia emosinya sudah tidak stabil gitu ya, tidak stabil lagi gitu ya kemudian. Tapi untuk dia jadi SD ya kelas 2 sampai ke kelas 6 akhir, dia sampai bisa mencapai ini ya, dari anak yang dikira dia berkebutuhan khusus sampai disebut bisa normal lah secara akademis. Tapi secara tingkah laku memang secara behavior memang masih kelihatan gitu ya. Tapi secara akademis sudah oke gitu ya. Nah, berapa lama? Nah, itu tergantung juga. Ada yang mungkin ini kalau dia ini harus seumur hidup gitu ya, atau enggak tahu ya sampai kapan, karena ketika waktu itu kan dia selalu ikut yang namanya di saya tuh ada kelas namanya, kalau tahu kelas programming yang kayak seperti Minecraft, Roblox yang lebih ke creativity, itu dia senang. Nah, waktu itu setahun dia ikut, kemudian nilai matematikanya bagus. Ya, bagus ya, oke lah. Tapi karena dia SMP, itu mamanya bilang, oh ini stop aja karena ini mengganggu, SMP terlalu full. Akhirnya setelah dia nggak bermain Roblox atau bermain yang namanya Minecraft, hancur. Bahkan dia nggak bisa ngerjain sama sekali. Gitu. Jadi seperti permainan-permainan atau sesuatu kreativitas itu ternyata saya mengamati itu seperti kita nggak tahu ya, neuron atau apa yang ada di otaknya yang memang harus dirangsang terus gitu ya. Saya juga bertanya-tanya anak ini apakah harus selanjutnya dia, padahal dia Roblox itu sudah 1, 2, 3 gitu ya. Ya, tapi ya memang ulang-ulang terus karena dia memang tidak bisa mencapai yang pro. Karena kalau pro itu kan dia perlu waktu lama, dia tidak terlalu bisa lama gitu, paling 1 jam 2 jam gitu ya maksimal. Nah, apakah ini kita harus kasih terus supaya akademisnya oke gitu ya? Nah, saya juga nggak tahu. Ini masih dalam observasi gitu ya. Tetapi ada satu kasus yang memang dia ada anak ya, dia namanya sebut namanya sering saya sharingkan, dia namanya Rafael gitu ya. Dia usia 2,5 tahun dibawa ke saya karena dia memang spesialis gitu ya. Waktu itu saya masih mahasiswa, saya masih kuliah. Nah, saya nggak tahu, saya hanya browsing, oh kasih sikat ini, saya sikat gitu kan, sikat ini ya, gitu aja sih. Saya nggak ini sih, cuma ya saya karena dia tetangga gitu ya, agak rumahnya nggak jauh dari saya, ya sudah saya lakukan itu. Terus habis itu karena dia sama saya itu bukan karena apa, karena senang aja sebenarnya. Saya akhirnya ya sudah saya kasih lesson sampai akhirnya di Indonesia dia nggak bisa dideteksi ini dia sakit apa sih sebenarnya, anak ini kenapa sih gitu ya. Orang bilang katanya kebutuhan khusus atau apalah, tapi saya lihat dia nggak, cara komunikasi bagus. Akhirnya dia dibawanya ke Jerman gitu ya. Anak-anak itu sampai dibawa ke Jerman gitu, sampai tes apa namanya itu loh yang rambut apa segala macam itu ya. Kemudian terakhir dia dibawa ke Malaysia nih. Malaysia, jadi ada satu profesor di Malaysia di Penang itu, dia dimasukkan dari sebuah atau alat gitu ya. Jadi kalau dia itu sebenarnya kalau jadi sistem sarafnya dia atau penangkapannya dari brain sistemnya dia, kalau
kita lihat tuh lingkaran gitu ya, lingkaran utuh gitu ya, lingkaran utuh. Tapi yang dia tangkap itu lingkarannya cuma setengah atau separuh. Nah, makanya kenapa kok selama ini kalau dia harus belajar itu harus sekali mata pelajaran tuh satu bab itu bisa kali 10-12 kali kita harus ulang. Tapi ya syukurlah dia bisa masuk di sekolah biasa sih. Dan secara komunikasi apa bagus sampai sekarang bagus. Tapi dia waktu itu 2,5 tahun sampai 5 sampai 6 tahun bilang miss itu nggak bisa. Dia bilangnya cuma mit gitu aja. Dia ada kayak gangguan speech delay gitu. Tapi sekarang enggak, sama sekali enggak. Terus art terapi yang kita lakukan biasanya saya tanya, kamu suka apa gitu ya? Kamu suka apa? Dia bilang, oh aku nih suka ini loh lagu-lagu yang oldies gitu kayak The Beatles, terus apa ya, lagu-lagu lama. Saya tahu lagu-lagu lama itu dari dia. Kalau dia ngerjain apa geografi atau apa, saya nggak perlu ngajarin dia. Saya kasih soal, dia apa dengerin musik itu gitu ya. Kalau dia ngerjain bagus. Kalau dia stop tuh tulisannya, stop tuh apanya musiknya, bisa nggak karuan gitu ya. Nah itu terjadi sama anak itu gitu ya. Dan setiap bulan dia harus menyediakan 3 hari untuk terapi di Malaysia. Hanya bisa di Malaysia, yang di Asia ya. Nah itu Indonesia kayaknya belum bisa, belum punya alat itu gitu ya. Ada, nah saya lupa nama sakitnya itu apa. Tapi ada seperti itu. Nah itu jadi mungkin lengthnya tiap individu berbeda ya, karena case-nya kan berbeda ya. Oke, mungkin itu ya Bu Grace ya. Makasih. Ya. Makasih Kak Ya, Maria. mungkin Boleh ya, kasih ini silakan. enggak? Ya silakan Pak Yusdi. Iya, ini menarik ya art terapi ini kalau misalnya kita tahu fungsinya gitu kan. Karena memang orang yang apa yang mempromosikan ini kan Gustav Jung ya tentang analytical psychotherapy gitu. Jadi sebenarnya manfaat untuk anak-anak gitu ya atau untuk orang dewasa dalam proses terapi ada beberapa hal. Yang pertama adalah fungsi verbalisasi. Jadi simbol-simbol yang kalau kita pakai artsnya yang sifatnya mewarnai ya, gambar, warna kayak gitu ya. Itu fungsinya pertama fungsi verbalisasi. Jadi ketika dia nanti menggambar lalu menceritakan dari simbol-simbol itu melambangkan apa sih keadaan. Pertama itu fungsi verbalisasi, yang kedua fungsi mentalisasi. Ya, jadi representasi gambar atau tulisan, tekanan itu mewakili kondisi pikiran bawah sadarnya. Jadi kalau saya ke anak-anak itu ngebantu untuk ice breaking. Coba dong ceritain gambaran tentang apa sih kayak gitu kan, ada garis yang lurus segala macam, mirip-mirip kayak grafo, mirip-mirip kayak grafo tapi nggak ke arah sana. Jadi kalau ke anak-anak kita lebih suka buat ice breaking gitu ya, ice breaking. Lalu kalau ke orang dewasa gitu ya, terutama kalau dalam proses psikoterapi gitu kan, kadang-kadang gini ada orang yang nggak mau harus langsung serius gitu ya. Nah, untuk mengaktifkan fungsi imajinasi, lalu nanti menarik gitu ya, menarik ke gambaran utuh di subconscious mind dengan gambar. Kalau Jung kan pakai asosiasi bebas, berarti kata-kata gitu kan. Nah, Jung juga pakai ini untuk tadi menstimulus gitu kan. Apa sih kondisi dan keadaan mental seseorang. Jadi ngebantu banget. Nah, itu dari sisi analisisnya. Nah, tapi kalau dari sisi terapeutiknya, saya juga tadi tuh suka tuh. Saya pernah pakai terapi ini Kak Maria untuk seorang menggambar ibunya. Kalau coba gambarkan ibu kamu, coba gambarkan diri kamu. Itu tuh bisa ke arah perubahan paradigma gitu. Jadi bisa buat analisis kalau menggunakan terapi gambar ya, juga bisa buat perubahan sudut pandang. Mungkin itu. Terima kasih Kak Maria. Ya, Keren. terima kasih. Oh ya, untuk ice breaking ya, bagus juga ya. Good idea ya. Untuk cerita menggambar gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Lindung. Untuk speech delay pada usia 4-5 tahun kira-kira yang terbaik terapi apa Ibu Maria? Ya. Oh, Bu Jonova komen nih. Speech delay biasanya salah satunya suka nonton ya. Ya. Jadi kalau speech delay itu kan macam-macam ya faktornya apa. Apakah dia kurang distimulus itu bisa. Apakah memang ada syaraf yang tidak berfungsi itu bisa gitu ya. Dan macam-macam ya ini apa latar belakang dari speech delay itu ya. Jadi ada beberapa anak yang di sini tuh 2,5 tahun kita sudah bisa tahu ya bahwa anak ini speech delay atau enggak gitu ya. Tapi kan saya bukan ini ya psikolog anak ya, jadi saya enggak terlalu ini yang saya ini sih. Jadi saya analisa apa anak ini
saya kan ini menggunakan perkembangan itu loh, apa KMS yang punya anak saya itu dari Posyandu, saya lihat tuh, oh anak usia gini, tapi lagi anak membantu ya, anak seusia gini harus bisa apa. Nah itu kalau belum bisa, berarti stimulasinya apa gitu kan. Tapi kalau terapi yang paling efektif, Ya, kan, Ibu. ya biasanya kalau apa namanya, kemarin ada satu anak dia pergi ke DSA itu dokter anak ya. Jadi dokter spesialis anak dia bilang, oh ini nggak boleh nonton YouTube nih terlalu banyak nih, karena memang anak ini speech delay karena ini apa namanya, dokternya bilang gitu ya. Terus saya nggak tahu ya, itu dokternya sekali ketemu gitu bilang gitu ya. Padahal dokter ini tidak melakukan observasi gitu ya. Tapi setelah saya itu ya berkali-kali beberapa bulan ya, hampir 4 bulan terakhir, saya lihat nih anak ini kenapa gitu ya. Terus kemudian saya belikan sikat gigi yang lucu gitu ya, sikat gigi lucu dia gini-gini, terus apa ini, oh terus ternyata saya amati bahwa dotnya dia nggak, masih dotnya sampai digigit. Terus kemudian ketika saya putarkan YouTube tentang singa, dia bilang mama gitu. Nah sebenarnya YouTube itu juga membantu gitu ya, cuma mungkin porsinya harus ada pendampingan gitu ya. Cuma kalau yang itu bagus juga sih musik. Ibu. Oke. Ibu Maria, mohon maaf izin tadi. Ya, silakan. Dan ini kebetulan 1 bulan yang lalu saya menemukan anak dari teman seperti itu. Jadi anak ini aktif ngomongnya, tapi sama sekali saya nggak ngerti apa yang dia ngomong. Ibunya pun nggak ngerti, bapaknya pun nggak ngerti. Itu termasuk speech delay apa enggak? Jadi mohon maaf, seperti orang sumbing gimana sih kalau ngomong gitu loh. Jadi secara biologis nggak ada yang cacat gitu. Anak ini aktif ngomongnya, tapi apapun yang diomongkan itu kita nggak ngerti. Jadi perlu juga mungkin nanti kalau saya dapat ini bisa memberi referensi gitu loh, Bu, kasihan. Jadi anak ini cewek lagi, Ya, anak saya. senang ngomong, senang banget ngomong, cuma dia nggak tahu apa yang dia ngomong gitu loh. Oke, gitu aja Bu, makasih. Mumpung dia ada bisa, ini diskusi ini. maksudnya ngomong, kalau saya baca ya, kalau tengah speech delay, kalau bisa dia ngomong itu berarti dia bukan speech delay ya. Speech delay itu sama sekali dia tidak bisa mengungkapkan gitu ya. Biasanya untuk mama aja nggak bisa gitu ya. Nah, kalau yang ini kayaknya bukan gitu ya. case-nya bukan speech delay, mungkin stimulus dari orang tua. Dan kalau saya teliti ya, saya tidak melakukan penelitian tapi observasi. Ini juga adik saya sendiri ya. Jadi adik saya tuh dokter, dua-duanya dokter. Jadi dia sibuk sekali. Sekali kemudian di rumah ada mbaknya tapi cerewet gitu ya. Tapi mbaknya itu kadang pakai satunya mbaknya, susternya pakai bahasa apa, satunya bahasa apa gitu ya. Terus saya jarang-jarang kan ke rumahnya gitu. Saya amati anak ini, kalau saya ajak aktif misalkan ayo ngomong misalkan this is my mother, dia bisa mother, oke ulang lagi, tetapi karena mamanya terlalu sibuk, dia pulang, jadi dia praktek itu jam 9 atau jam 10 hanya sama mbak. Ya jadinya kayak gitu. Nah itu memang kalau itu sih kalau saya rasa orang tua ya, peran orang tua kembali. Kalau saya rasa ya, kalau dari Jadi saya observasi ya. Ibu, jadi kebetulan saya ke rumahnya. Jadi di tembok rumahnya ini pun ditempelin semua itu angka-angka. Gimana di sekolah PAUD ya, ada gambar bunga, ada gambar binatang, apa semua. Dan ibunya sama bapaknya aktif kok ngomong. Jadi cuma kalau kemarin itu ya, kalau dia ngomong tanpa ada visualisasi gambar itu saya sama sekali nggak ngerti. Tapi begitu saya kasih tunjuk, ini apa namanya, dia ngomong. Terus nanti kalau begini ngomong gitu, lancar sekali. Tapi jujur saja, tanpa kalau ada visualisasi gambar, bless kita nggak ngerti. Jadi entah aja ngomongnya gini. Kayak burung. Itu anak saya. Oh gitu ya. Saya sharing ya, pengalaman anak saya mau aku. Iya. Jadi baik. Ini kan untuk teman juga ini. Ya, jadi ini yang kasus anak saya nih. Saya itu persis seperti itu dulu, kurang kali ilmu memang ya. Saya waktu anak saya kecil, saya lagi S2, saya ke kantor yang kerja, pokoknya sibuk banget. Jadi di rumah saya tuh kan adik saya kan gede-gede gitu, udah gede-gede. Jadi suami saya tuh langganan Indovision untuk bola. Jadi anak saya kan ada Playhouse Disney. Playhouse Disney itu setiap saat kita buka tetap ada nih. Mau bangun jam 3 malam, mau jam 2 pagi, mau jam siang, pokoknya selalu ada. Dan di rumah ada 2 televisi. Jadi kalau dia nonton itu tidak ada orang yang terganggu karena ada televisi lain. Sehingga sangatlah sering anak saya nonton.
Anak saya termasuk tipe yang sangat aktif. Jadi karena gerak-gerak terus, dia jarang ngomong. Dia gerak, dia main depan TV itu, tapi dia nonton. Tidak berdiri lagi nonton. Dia gerak lagi, tapi nggak ngomong-ngomong. Nggak banyak ngomong. Nah, apalagi anak laki-laki kan. Di usia dia masuk PAUD, itu orang sudah ngomong Sabtu, Minggu, cerita. Dia S aja nggak susah nyebut. S nggak susah nyebut. Dia kalau suruh saya pergi, pakai jilbab, dia cuma bilang bab. Bab, 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 bab. Berarti ambil jilbab. Jadi waktu di sekolah, dia nangis selalu karena gurunya tidak mengerti apa yang dia ngomong. Dia udah capek ngomong, gurunya nggak ngerti, terakhir nangis. Kesel gitu, dia minta sesuatu, gurunya ngasih tapi bukan dia mau. Akhirnya karena usia udah 4 tahun, kami bawa terapi. Setelah terapi itu baru tahu, tapi disebutnya speech delay sih, nggak tahu ya, namanya perkembangan ilmu itu kan udah beda. Mungkin sekarang udah keren namanya sindrom ini terserah kan. Artinya ada keterlambatan bicara yang tidak seperti orang-orang. Jadi di situ baru tahu, ternyata kita kurang ngajak ngobrol. Di rumah rame saya. Ngomong-ngomong, tapi tidak ngomong yang kita ngomong sama dia sambilan, misalnya mama kan, yuk sini gitu, ini itu makan ini gitu. Tidak yang dia akhirnya kan fokusnya terbagi sambil nonton sambil ini. Tapi maksudnya TV-nya tuh maunya nggak usah ada, gitu kan? Nggak usah ada tok dengan ini. Dan diajak ngobrol. Artinya ngobrol itu kan bukan orang lain yang ngomong, tapi dia juga jawab. Misalnya, udah makan sayang, makan apa? Ini apa? Ini ikan, ini itu. Itu yang tidak kita lakukan. Itu di saya dulu. Itu pengalaman banget anak pertama. Jadi itu mungkin waktu pas Ito datang, orang tua yang ngomong, sebentar kali Ito, saya juga ngomong sama anak. Tapi dalam waktu 24 jam ya, mungkin interaksi ngobrolnya itu secara aktif ya, balik dua-duanya itu mungkin sedikit gitu. Dia tetap ngomong, ibunya pulang ngomong, dia datang, ini apa, 1, 2, 3. Tapi yang misalnya harusnya ngomongnya misal durasinya sekian kalimat, tapi ternyata tidak tercapai. Itu rata-rata itu kok seperti gitu. Ya maksudnya jadi pelajaran lah buat kita untuk siapapun ya, agar tidak mengulangi gitu. Gitu. Mbak Maria, Opung. Ya, betul. Memang itu ya. Jadi memang saya lihat juga ini karena pengalaman dari saya sendiri ya. Kelihatannya dia very care. Kalau kita liburan tuh very care ya. Jadi kita lihat, oh liburan sangat perhatian apa. Tapi ada di satu sela-sela, aduh saya bilang ini egois sekali terhadap anaknya gitu ya. Nah itu saya melihat itu sih dan beberapa kali ya ada sepupu seperti itu saya lihat, aduh cuma bagaimana mereka kan sibuk kerja ya. Tapi it looks like mereka perhatikan gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu. Kita tidak pantau mereka, keluarga mereka 24 hours. Tapi kadang saya memang melakukan kayak apa sidak. Jadi di satu pagi mamanya nggak ada gitu, bahkan dia nggak ada siapa-siapa, dia di rumah sama suster-susternya gitu. Susternya asik main handphone, nggak ada interaksi sama sekali. Kita lihat, wah ini. Dan itu berulang-ulang. Dan itu kita kelihatannya kalau ada kumpul sama mamanya, oh mamanya ini apa aja ini. Tapi in a long apa maksudnya ada durasi yang sama sekali kosong gitu ya. Nah, itulah saya pikir ya kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam ya. Kita hanya bisa oh seperti ini ya produknya ketika ini, seperti ini ya produknya. Kita juga akan tahu kok. Maksudnya anak yang speech delay biasanya memang kebanyakan sih begitu ya. Maksudnya ini enggak ini ya, bukan ini ya, stereotip atau apa ya, tapi mostly yang kita ini juga kemarin yang speech delay yang 2,5 3 tahun ya sekarang. Itu mamanya saya lihat juga saya tanya pulang jam berapa, terus oh saya kalau Sabtu Minggu saya full sama dia gitu, tapi yang diperlukan anak kan bukan Sabtu Minggu, yang maksudnya itu namanya ya every minute every time gitu ya. Nah mungkin itu ya. Oke, mungkin Opung Kita adanya sore mama, pagi siangnya kemana? Nah, itulah alasan saya juga kenapa saya tidak bekerja di luar ya, karena memang saya pikir my children is my asset gitu ya, bukan my asset juga, dia adalah titipan gitu. Makanya ya saya sudahlah apapun, maksudnya saya ditawari maksudnya untuk ngajar di mana gitu ya, kemarin lagi aduh saya nggak bisa, ya sudah saya bisa di luar kayak gini pun saya bisa lihat mereka gitu ya, siapa ya itulah ya, mungkin ada sesuatu yang harus dikorbankan mungkin ya. Nah, memang ya every choice is sacrifice gitu ya kalau kita bilang. Oke, thank you. Jarang wanita karir tuh di rumah tuh perfect itu jarang. Konsekuensinya itulah. Tapi kalau sudah anak-anak dewasa Ibu Maria, ya, mohon maaf, ya. Kalau untuk Ya Bu Erina. Ya, Ibu Maria melanjutkan pertanyaan dari
Opung ya, terkait speak delay itu apakah bisa diterapi dengan atrapi ya? Masalahnya kan kalau atrapi itu mungkin dengan apa? Dengan gambar ya, mungkin diperjelas, kita mungkin intonasinya atau mungkin kita memberikan suara kepada anak ya yang mengalami speak delay. Apakah bisa ya Bu Maria? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erina. Sangat bisa ya. Jadi atrapi itu kan sebenarnya kalau nanti mungkin saya akan share website ya yang bisa kita ikut sertifikasi gratis, international certification. Jadi di Ya, situ kita makasih. bisa belajar banyak ya. Maksudnya untuk kalangan kita ya yang mau nempuh ini di S1 psikologi itu kita bisa belajar banyak ya tentang atrapi ya. Mestinya bisa ya, seharusnya sangat bisa gitu ya. Tapi memang metodenya lain-lain gitu ya. Ini mungkin ada satu case lagi namanya 7, dia cewek gitu ya. Tapi eh, bukan 4 sampai 5 tahun ya, usianya sudah 9 tahun ya. Nah, dia kesulitan tuh. Memang dia ada riwayat speech delay, tapi saat ini dia kesulitan tuh ngomong atau apa terus kesulitan ya ngomong. Bahkan kalau saya Zoom sama dia karena dia kan rumahnya jauh ya di luar kota gitu ya. Jadi kalau saya Zoom sama dia itu dia kesulitan tuh mau mengungkapkan apa, dia les bahasa Indonesia. Jadi guru-guru itu jadi di tempat saya sampai nggak bisa ngelesin dia karena nggak bisa anak ini verbalnya susah banget. Terus tapi saya nemukan satu cara gitu ya, anak ini gimana sih? Terus akhirnya dia bilang, kamu suka apa gitu kan? Aku suka karakter, sampai saya nggak tahu jadi tahu ya, Sanrio, Cinamorol tuh, Cinamorol. Sampai saya kirimkan Cinamorol tahu ya. Ada Cinamorol tuh jadi dia lahir dari apa? Dia lahir itu dari awan gitu ya, imajinasinya itu. Sampai saya nonton akhirnya apa kisah-kisah Cinamorol namanya itu karakternya Sanrio itu lah, ada Kiropi, ada ya itu lah. Nah, itu setiap dia mau pelajaran matematika atau bahasa Indonesia gitu ya, saya selalu kasih itu karakter Sanrio itu yang lagi ngobrol tuh, saya kasih kayak apa ya, bubble-bubble itu loh. Halo, hari ini kita mau apa ya? Yang di slide tuh, oh dia gambar tuh Cinamorol, kasih aku gambar waktu 4 menit atau 5 menit gitu. Tapi kadang kebanyakan gambar dia akhirnya nggak belajar gitu ya. Tapi saya biarkan. Tapi saya sudah komunikasiin ke orang tua bahwa anak ini memang dibantu dengan itu. Nah, ketika saya kasih waktu ya, jeda waktu, memang seharusnya pertemuan itu seminggu 3 kali ya. Sekarang dia sampai 4-5 kali gitu ya. Karena memang waktu yang tertentu itu memang dia untuk gambar-gambar aja gitu ya. Nah, itu nilai matematikanya itu mungkin di 2 tahun ini melesat bagus gitu ya. Nah, mungkin karena gambar itu, makanya saya pikir ini aneh juga ya, aneh atau gimana? Tapi dia memang ada riwayat speech delay ya. Dia dan dia pernah terapi di nggak tahu satu psikolog karena waktu itu kan belum kenal sama saya. Jadi tapi sampai hari ini pun dia kesulitan komunikasi. Tapi membaik ketika saya kasih waktu, oke kamu gambarlah itu apa suka ampun tuh Cinamorol apa ada lagi namanya apa sih itu Molang ya, saya sampai tahu dari dia gitu ya. Jadi dia hafal tuh karakter semuanya. Nah itu jadi setiap anak itu unik ya, saya rasa wah karya masterpiece-nya Tuhan itu unik ya. Jadi nggak bisa satu anak ini kita terapkan hal yang sama itu nggak bisa gitu ya. Jadi memang tapi sejak kecil bisa sebenarnya kan terapi itu bisa, bahkan anak-anak yang sudah mulai bisa pegang pensil coret-coret itu kan bisa. Terus kayak pakai apa tuh kalau dulu kita apa kalau zaman saya TK dulu karena saya TK-nya kan TK kayak TK di desa gitu namanya mencocok, pernah tahu ya mencocok yang ada busanya. Mencocok jadi apa ya, jadi ada busa terus kemudian ada atasnya dikasih kertas terus kita mencocok. Nah itu dulu nggak tahu sama saya kecil ya itu, terus kayak kita kasih apa namanya lumpur-lumpuran terus kita kasih di tangan gitu ya, terus kasih sambil gurunya nyanyi gitu ya. Nah itu bisa juga apa kayak masuk ya, dan sampai hari ini pun terkesan gitu dia. Waktu itu saya kan saya di TK itu umur, karena saya SD 5 tahun ya, saya TK itu 2 tahun saya sudah masuk TK. Karena saya umur 4 bisa baca. Jadi itu apa namanya, saya masih ingat waktu itu dikasih kayak apa ya, terus apa ada sedotan kita niup-niup, terus ada warnanya kemana bleber-bleber. Nah itu berkesan bagi saya ya, dan itu mungkin juga cara-cara dulu kan guru nggak tahu ya apakah itu terapi atau bukan ya, tapi guru-guru zaman dulu yang ya guru saya sudah meninggal ya, namanya Bu Sri itu saya sampai apa ya namanya, saya sampai kenal ya sama keluarganya karena dia begitu baik ketika saya, apa ya, dia menggunakan metode-metode itu. Mungkin mereka dari lulusan guru-guru biasa tapi sudah menggunakan metode itu ya luar biasa. Saya pikir kita aja baru mengenal karena teori kemudian kita tahu gitu ya, tapi orang-orang zaman dulu pun
ternyata mereka tidak tahu psikologi, mereka nggak tahu ini ya arah terapi itu apa, tapi mereka sudah doing sebelum kita gitu. Oke, jadi bisa sangat bisa gitu. Tinggal case-nya apa, terus dia sukanya apa gitu. Ya itu. Jadi banyak cara sebenarnya, banyak cara. Tapi memang ya per case ya, beda-beda. Oke. Oke, thank you Bu Erina. Iya, ilmunya banyak sekali. Ini. Enggak sih, kita masih belajar juga. Oh, Mak. Tapi yang di itu Mari loh, Terus yang di web itu foto. bagus loh. Nanti kalau mau apa? Jadi itu dikerjakannya kayak apa ya? Trainingnya tuh bisa dikerjakan kapanpun. Kita senggang, kita baca lagi, nanti lanjutin lagi itu bisa. Jadi sampai lama. Pokoknya kita punya account di situ dan free lagi. Bahasa Indonesia nggak ada ya Mbak Maria ya? Apa? Bahasa Indonesianya nggak ada ya? Nggak ada. Kalau bahasa Indonesia langsung di copy aja, di Google Translate, Dread gitu sudah selesai bacaan. Nanti di slide berikutnya Dread. Bisa di copy kok itu. Bisa di copy. Oh iya. Oke. Mari kita sudahi. Ini mau difoto dulu atau gimana ya? Foto dong, Bu Kita foto dulu Grace. kali ya. Foto dulu ya. Boleh. Kita Foto, Bu foto. Grace. Kalau teman-teman bisa buka video, kita foto ya. Iya. Nah, teman-teman sambil nunggu teman-teman membuka video, mau info kalau minggu depan tuh sebenarnya kita tuh belajar mandiri. Tapi Bu Nuram ada program untuk kita ada dosen tamu. Nah, dosen tamunya bukan di hari Kamis, tapi hari Selasa. Hari Selasa. Nah, itu namanya terapi bermain. Nah, salah satu psikolog dari temannya Bu Nuram. Nah, kemudian hari Kamis 2 minggu lagi, kita akan dibantu sama Coach Alka, belajar tentang research terapi. Belum kita UAS. Jadi kita tinggal ada dua lagi. Jadi minggu depan, walaupun belajar mandiri, ada kelas tambahan nih, si psikoterapi ini. Oke, kita foto Baik, ya. terima kasih Bu. Senyum semuanya, senyum semuanya. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Terima kasih Bu Grace, terima kasih Bu Maria. Ya, thank you Terima semuanya. kasih. Selamat sore, Terima kasih, Mbak selamat Grace. istirahat. Terima Iya. kasih. Banyak. Kita linknya sama ini Psychopreneur ya? Bukan Oh, si Mas bapaknya. Yusdi terlambat nih fotonya. Udah tadi masuk. Udah. Recordingnya di stop, jangan lupa Kak Maria. Oh iya.